Pada suatu hari, di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba. Toba merupakan sesosok petani yang amat rajin dan pekerja keras. Ia begitu total dan giat ketika sedang menanam dan menggarap ladangnya. Di sela-sela atau akhir kegiatan bertani, ia biasanya pergi ke sungai untuk memancing ikan. Ikan yang ia dapatkan akan dimasaknya untuk dimakan. Keesokan harinya, Toba beraktivitas seperti biasanya. Ia bangun pagi dan pergi bertani serta menggarap ladang. Suasana siang hari itu sangat berbeda. Mataharinya sangat terik hingga hawa pun terasa panas. Toba menghentikan aktivitasnya karena tak kuat lagi menahan panasnya matahari. Ia memutuskan untuk pergi ke sungai dan memancing ikan untuk lauknya makan nanti. Hawa yang aneh pun juga terasa di sungai. Toba biasanya mudah sekali mendapatkan ikan, tapi siang itu tak ada ikan yang menghampiri kailnya. Sembari menunggu ikan, Toba melamun. Pasti sangat menyenangkan jika ia memiliki seorang istri di rumah. Istrinya pasti akan menyiapkan makanan di rumah. Ia tak perlu pergi ke sungai dan berlama-lama menunggu ikan. Tak akan kesepian, karena ada istri yang bisa diajak bicara dan kerjasama. Toba pun tersenyum-senyum sendirian. Kailnya yang cukup lama tenang, akhirnya bergerak. Toba tersentak dari lamunannya. Ia mengambil kailnya dan menariknya dengan cepat. Akhirnya ada ikan yang memakan umpannya. Umpannya ternyata dimakan seekor ikan mas yang cukup besar. Toba kaget namun gembira. Akhirnya ia memiliki lauk untuk makan siangnya. Toba bergegas pulang, perutnya sudah lapar. Sesampainya di rumah, Toba menaruh ikannya di dapur. Ia hendak berganti pakaian terlebih dahulu, baru kemudian mengolah ikan mas tadi. Saat memasuki dapurnya, Toba dibuat terkejut lagi dengan kehadiran sosok wanita yang begitu cantik. Toba bertanya dan meminta penjelasan kepada wanita itu. Siapa dia dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumahnya? Wanita cantik itu akhirnya menceritakan bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan mas oleh dewa, dan Tobalah yang menyelamatkannya. Karena itu, sang putri merasa berhutang budi kepada Toba dan berniat untuk berterima kasih. Toba yang langsung menyukai sang putri dari pertama kali melihatnya, meminta sang putri untuk menjadi istrinya. Sang putri menerimanya tapi dengan satu syarat, Toba tidak boleh mengungkit-ungkit masa lalunya yang pernah menjadi ikan. Toba menyetujuinya. Mereka pun menikah dan memiliki seorang anak lelaki yang diberi nama Samosir. Toba sangat bahagia. Rumahnya terasa hidup karena kehadiran istrinya dan juga anak mereka. Hari berganti, Samosir bayi tumbuh menjadi anak lelaki yang menggemaskan. Namun, orang tuanya merasa khawatir karena Samosir suka melawan dan membantah. Tapi kekhawatiran itu langsung ditepis oleh Toba dan istrinya. Mereka menganggap sikap Samosir hanya sebatas kenakalan anak-anak saja. Pada hari berikutnya, istri Toba melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ia bangun pagi, membereskan rumah dan memasak. Saat semua masakan selesai, ia pun menyiapkan bekal yang ditaruh di dalam wadah untuk makan siang suaminya. Ia meminta Samosir untuk mengantarkannya ke ladang tempat Toba bekerja. Samosir segera berangkat ke tempat ayahnya. Ia bergegas agar ayahnya tidak terlambat makan siang. Namun, di tengah-tengah perjalanannya, Samosir tergoda dengan bau masakan yang keluar dari tempat makan ayahnya. Dia berhenti sesaat, mengendus tempat makan tersebut lalu membukanya. Dia pun tergoda untuk mencicipinya. Setelah selesai, ia menutup kembali wadah itu rapat-rapat dan berlari menuju ladang sang ayah. Samosir akhirnya tiba. Ia segera memberikan bawaannya itu kepada ayahnya. Toba yang sudah merasa lapar, senang melihat kedatangan Samosir. Toba segera membuka tempat makannya. Ia terkejut. Makanannya hanya tersisa sedikit. Toba kemudian bertanya kepada Samosir, kenapa makanannya tinggal sedikit. Samosir menjelaskan bahwa ia tadi memakannya di tengah-tengah perjalanan. Toba yang sedang lelah dan lapar saat itu, langsung memarahi Samosir. Ia pun mengatai Samosir dengan sebutan anak ikan.
Samosir terkejut, ia terdiam, lalu menangis sambil berlari menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Samosir bercerita kepada ibunya tentang perkataan ayahnya. Ibunya yang mendengar cerita Samosir pun ikut bersedih. Ia tak menyangka kalau Toba bisa melanggar janjinya dan mencela Samosir dengan sebutan anak ikan. Istri Toba yang kecewa, akhirnya memutuskan untuk membawa Samosir pergi meninggalkan rumah. Sementara itu, Toba yang tersadar akan ucapannya langsung bergegas pulang. Ia menyadari kesalahannya dan hendak meminta maaf kepada istrinya. Namun setibanya di rumah, ia mendapati rumahnya sudah kosong. Ia segera mencari istri dan anaknya dalam keadaan bersedih. Istri Toba dan Samosir terus berlari meninggalkan perkampungan. Mereka berlari sambil menangis. Tanpa disadari, jejak kaki sang ibu mengeluarkan air yang tak bisa berhenti. Air pun semakin deras dan membanjiri perkampungan Toba. Ibu Samosir meminta sang anak untuk naik ke bukit demi keselamatannya. Air pun akhirnya menenggelamkan perkampungan dan membentuk suatu danau yang mengelilingi sebuah pulau. Ibu dan anak itu menghilang dalam kesedihan yang amat dalam. Danau dan pulau yang muncul itulah yang kemudian hari disebut Danau Toba dan Pulau Samosir.